penjelasan berikut ini, dan ini teman-teman bisa menjadi informasi tambahan untuk kita melihat bagaimana dinamika pengungkapan dari kasus ini. Kalau ini adalah suara rakyat, nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu jauh baru saya batasin, supaya tidak terlalu melebar. Silakan, Shalom Ibu Rina Klin. Shalom, selamat malam, semoga sehat selalu, dan salam Pancasila. Salam Iya. Pancasila. Pak, saya mau tanya, si itu pacarnya korban ya, Joshua, dia diperiksa berturut-turut 3 hari. Kasihan ya Pak, capek dia juga. Tapi 5 kenapa jam, sih? 6 jam. Iya, kenapa? Kemarin terakhir pertama 8 jam, terus terakhir 3 jam. Nah, kenapa Ferdi Sambo, Baradae sama Ibu Putri nggak pernah diperiksa begitu? Terus pertanyaan saya juga, kenapa HP-nya si Vera disita gitu loh Pak? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Mengapa kok arahnya kepada yang korban ya? Mengapa ini kita melihat saudara, kita melihat Ibu Rina ya. Kalau berhadapan dengan satu yang punya kekuasaan, punya pangkat, dan satu yang rakyat jelata, kita lihat di sini. Yang punya kekuasaan, ya kan, yang mereka katanya jenderal, ya, atau berhubungan dengan jenderal, tenang-tenang saja. Tidak ada beritanya, tidak dikejar. Oh ini dipanggil sekali, 2 kali, HP disita, nggak ada beritanya saudara. Tapi rakyat kecil ini yang selalu ditekan, dicecar. Kemarin 11 keluarganya sudah dimintain keterangan. Sekarang ini pacarnya terus. Gunanya apa coba? Mau digali apa lagi kalau HP sekarang sampai disita itu, kalau dipakai lagi bagaimana? Kalau lama bagaimana? Padahal HP itu adalah buat bekerja misalkan. Ya kan, apakah tidak bisa diambil aja gitu loh, direkam? Pertanyaan saya buat diri saya sendiri ya Pak ya, namanya orang jelata ya, rakyat jelata ya. Saya sebagai ibu rumah tangga yang saya pertanyakan sama diri saya, kejadian di Jakarta, Magelang, atau tempat lokasinya di rumah Irjen. Nah ini orang semuanya ada di Sumatera. Kenapa mereka ini banget gitu loh Pak, diperiksanya mendetail, sedetail-detailnya. Bingung saya sebagai ya namanya rakyat jelata, saya juga nggak ngerti kan. Tapi kenapa mereka yang seolah-olah dicurigain? Apa polisi itu, semua aparat itu takut ada ada rahasia gitu yang dibocorkan Brigadir Joshua sama keluarganya. Apa mereka pengen mengungkap itu? Jadi otak saya jadi sedikit miring jurusannya. Iya. Itu namanya kepo. Nggak apa-apa itu kepo, Bu. saya juga kepo. Saya juga tanya juga. Mengapa? Saya terus berpikirnya begini. Oh ini toh perbedaannya, kalau yang di satu sisi adalah orang yang punya pangkat, ya kan, atau mereka yang punya jabatan. Di satu sisi ini walaupun brigadir, tapi dia ini kita lihat, anggaplah kayak kita rakyat jelata, ya kan, dari daerah. Mengapa yang dicecar yang di sana? Apakah polisi sedang mencari satu titik kesalahan? Iya. Ya kan? Mengapa yang ada? Apakah polisi ini tidak melihat ada balok di matanya? Ya kan? Ini kan saya boleh bilang, mengapa polisi tidak melihat ada balok di matanya? Justru kuman yang di seberang lautan yang dia lihat. Iya. Ya kan, yang dia cari. Ya, betul. Ini yang jadi masalah. Makanya bingung di situ saya. Kalau Bapak bilang saya kepo, bilang aja deh Pak. Emang kepo saya. Memang nggak apa-apa Bu, saya juga kepo. Saya mencari tahu. Mengapa. Dan keluarga dari, kan sekarang ini dibantu oleh pengacara yang ada dari sana kan, supaya tidak mondar-mandir kan. Tapi itu harus komunikasi kan, dengan koordinatornya tetap dipegang Jakarta. Jakarta. Dan seharusnya pun ya, menurut informasi pengacara yang di Jakarta, seharusnya itu pengacara yang di sana itu begitu setelah selesai yang namanya Vera Simanjuntak itu dimintain keterangan oleh kepolisian, jangan muncul-muncul gitu loh. Kasihan perempuan. Iya. Kasihan perempuan, dan jauh di Jakarta. Ya kan, di sana bagaimana segi keamanannya, kita juga semua mengkhawatirkan, yang ada di Jakarta mengkhawatirkan. Tadi saya ngobrol, ya bro, nggak boleh tuh bro. Ya kan, dia bicara begini. Ya kan,
Ya, dia mesti harus cari Kasihan momen yang saya baik lihatnya. supaya pengacara itu tampil di muka umum boleh ya kan. Iya, Tapi kalau hal mengenai keamanan seorang wanita yang ada di sana, wanita ini kan hanya calon istri kan. istri. Dia Iya, ini kan istilahnya tetap masih orang lain gitu loh. iya. Belum 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 masuk ada ke dalam satu ikatan lah. keluarga. Oke, teman-teman, itu adalah tanggapan dari Pak Hendo Firleso dengan Ibu siapa namanya tadi ya, dengan Ibu siapa namanya, dengan Ibu Rina ya. Jadi ada banyak pertanyaan yang memang kemudian muncul di kalangan masyarakat, terutama sebagaimana disampaikan oleh Pak Hendo Firleso tadi. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa pemberitaan di media sosial terkait dengan ya penjelasan dari pacar almarhum Brigadir J. Memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Hendo Firleso, kan beliau ini belum menjadi istri ya, statusnya dalam banyak pemberitaan itu kan pacar dari Brigadir ya, Joshua atau almarhum. Dan tetapi teman-teman ini ternyata sudah diperiksa oleh pihak aparat ya, entah apa yang dicari bagaimana kita nggak tahu teman-teman, tetapi yang jelas dalam banyak pemberitaan ya diinformasikan bahwa ya pacar dari Brigadir Joshua ini diperiksa oleh pihak kepolisian. Bahkan tadi disebutkan katanya HP-nya disita juga ya teman-teman ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Fira. Nah ini dia seperti yang ada di rekan semua, ini beberapa jam yang lalu pembahasannya ramai sekali. Brigadir J dan pacar sempat komunikasi 17 menit sebelum baku tembak teman-teman. Oh mungkin ini kali teman-teman ya, ada informasi yang perlu di apa atau bagaimana lah ini ya. Tapi inilah ya, katanya sempat komunikasi 17 menit ya. Ini cara perhitungan waktunya bagaimana ya. Lalu teman-teman di sini dikatakan lagi isi komunikasi Brigadir J dan pacarnya ya. 17 menit sebelum ini teman-teman kejadian itu, lalu terungkap 3 pengakuan Vera Simanjuntak, wanita cantik kekasih Brigadir Joshua ya, terkuak 17 menit sebelum ya tewasnya di rumah Verdi Sambo, Brigadir J sempat komunikasi ya. Nah ini teman-teman ya, ini memang kemudian ramai sekali di media sosial, dan kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hendo Firleso, beliau ini kan masih dalam kategori tanda kutip adalah orang lain ya, karena pada dasarnya belum menjadi istri dari almarhum Brigadir Joshua. Tetapi kemudian dilakukan pemeriksaan, entah berapa jam tadi teman-teman pemeriksaannya itu, tetapi ini ramai sekali sehingga kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Katanya malah HP-nya disita. Coba kita lihat teman-teman ya. HP ya, handphone pacar Brigadir J disita. Oke, coba kita lihat teman-teman, di sini ada nggak pemberitaannya ini mengenai ya HP Brigadir J disita, apakah ada? Nah ini dia teman-teman ya, HP pacar Brigadir J disita usai diperiksa Barreskrim. Oh, nah ini dia teman-teman, tadi yang sempat dipertanyakan oleh Ibu Vera, oleh Ibu Rina Klein ini ya, kok sejauh ini yang kita dapati justru pihak yang kemudian ya diperiksa itu adalah pihak keluarga yang jauh di sana. Sedangkan sampai sekarang kita belum dapati adanya pemeriksaan terhadap siapa teman-teman, Putri Chandrawati kalau nggak salah namanya, istri dari apa namanya teman-teman, Verdi Sambo ini, dan juga Verdi Sambo juga Brigadir J. Ya teman-teman, kita tidak intensif memang mendapatkan berita-berita terkait dengan itu. Ya makanya tadi Bu Vera ini menyampaikan beberapa hal yang ia sampaikan merupakan pertanyaan pada dirinya sendiri memang teman-teman ya. Ya benar juga seperti itu. Jadi kita pun masyarakat biasanya bertanya-tanya kenapa disita juga ya HP-nya ini. Ya ini ya teman-teman, HP pacar usah diperiksa ya, disita katanya teman. Disita ini kenapa ya? Ya kenapa mesti disita? Kita nggak tahu teman-teman apa yang melatar belakanginya. Ini disitanya karena apa, dalam rangka apa, tujuan apa, gunanya apa. Ya karena teman-teman ini ramai sekali kemudian menjadi pertanyaan dari kalangan masyarakat ya. Dari netizen ini bertanya-tanya ini kenapa semuanya jadi pihak korban justru yang terkesan diperiksa dalam hal seperti ini. Bagi saya sih kalau memang itu sesuai dengan prosedur hukum ya silakan saja. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hendo Firleso ya, kenapa justru arahnya ke pihak keluarga ya, ke pihak keluarga yang diperiksa. Dan teman-teman semuanya tentu kalian sudah tahu ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rina ini, ya keluarga dari Brigadir J ini katanya adanya di Sumatera ya, adanya di Sumatera teman-teman. Tapi kemudian inilah yang kita lihat, nah ini foto-fotonya ini yang ramai di media sosial, seperti yang ada di layar kalian semua. Ini dia teman-teman, jelas ya judulnya HP kekasih Brigadir J disita. Nah ini dia seperti yang ada di layar kalian semua, coba kita lihat teman-teman ya. Oke, di sini kekasih Brigadir J diinterogasi polisi.
ya dicecar tentang komunikasi terakhir. Ini saya juga tidak ini teman-teman, tidak habis pikir ini ya, kenapa kemudian dicecar dengan pertanyaan ini? Kenapa emang kalau misalnya berkomunikasi, ya udah sih ya namanya juga komunikasi sebagai sesama ya insan manusia, terutama mereka punya hubungan dalam hal ini adalah berpacaran, itu wajar-wajar aja. Tapi ya mungkin kita serahkan sajalah semuanya kepada para teman-teman, tetapi ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat tentang ada apa sebenarnya di balik dari semuanya. Itu informasinya teman-teman. Ya, apa yang saya sampaikan ini juga kesan yang saya dapatkan ya sebagaimana tadi juga diuraikan oleh Bu Vera, ya kita semua menjadi bertanya-tanya ini ada apa sih sebenarnya ya di balik dari semuanya ini. Sudah banyak pihak yang kemudian bersuara, tetapi sejauh ini kita belum mendapatkan informasi tentang kebenaran di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua. Sejauh ini teman-teman hanya ada berita-berita seputar begini saja, tapi kita belum mendapatkan informasinya. Ya, kita doakan saja supaya semuanya pada akhirnya berjalan dengan lancar dan segera terungkap, kiranya itu yang kita harapkan. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, selamat beraktivitas, salam Pancasila.